Dari awal dia mulai berbalik arah, saya udah tahu bahwa cepat atau lambat dia akan kontak saya. Bahkan pengacaranya pun sering kontak saya, minta ketemuan. Pengacara minta ketemuan sering. Nah, kebetulan saya juga hubungan baik sama pengacaranya. Minta ketemuan sama Kim juga, saya bilang nggak usah deh. Saya bilang biarkan aja dulu hukumnya. Pokoknya si botak harus kena dulu gitu loh. Berarti proses Hukumnya jalan dulu. Ya, saya sih nggak ada dendam sama siapapun. Soal orang pansus atau apa itu biasa manusiawi. Tapi karena waktu itu sudah kelewatan pelecehan, aku kan punya anak istri, iya kan? Putri saya, bayangkan putri saya pengacara internasional di Singapura, kerja di kantor pengacara Inggris sampai nanya, ini apaan sih Pak katanya? Ujung-ujungnya dia yang pelecehan. Ya makanya sampai putri itu yang bikin saya mulai bahkan ya kan sih itu ketua Peradi aja gua kejar langsung waktu dia bilang gini-gini, jangan menjadi pengacara, jangan mencari harta katanya, Lamborghini katanya, pamerkan wanita yang bukan istrinya. Itu pun saya diam, tapi karena anak mulai protes, wah gak bisa nih, ya. Kalau saya sih udah biasa dihujat orang karena memang itu bagian dari karirku. Tapi kalau sudah anak tersinggung, kamu tahu, anak istriku selalu number one, pacar number two. Nah, iya. Jadi tiga anak saya, tiga-tiganya lulus Fakultas Hukum dari Inggris. Putri saya sudah pengacara internasional di Singapura, kerja di kantor pengacara Inggris. Dia sih cukup moderat, ya. Tapi karena waktu itu sudah dianggap pelecehan seksual, dia WA saya, akhirnya udah deh, ini nggak bisa didiamkan lagi. Itu mulanya semuanya. Kalau hanya soal tuduhan-tuduhan itu saya udah biasa. Itu bagian dari kehidupan selebriti. Tapi kalau udah menyinggung harga diri keluarga, ya, lu tahu nggak? Tadi malam saya nggak tidur. Lu tahu kenapa? Lu percaya nggak? Saya sengaja nggak tidur karena apa? Istri saya ulang tahun. Benar ini aspri saya, benar kan? Nih, istri saya suruh dia bangunin saya jam 11.30 ya saya bilang. Karena apa? Jam 12 aku pasang kue, aku nyalain lilin, aku bangunin semua pembantu, saya langsung bangunin istri saya. Happy birthday sayang gitu loh. Itu terjadi tadi malam, ya. Jadi memang saya tetap kalau mau hidup tenang, istri dan keluarga harus jadi number one. Berpetualang boleh. Laki-laki tidak ada yang tidak berpetualang. Udah deh, lu juga jangan munafik sama gue deh. Karena anak mulai tersinggung gitu loh. Apaan sih Pak? Kenapa Bapak diam aja katanya kan? Kalau misalnya dibilang saya pacaran sama sini-sini, udah biasa bagi mereka itu. Bahwa dulu waktu gosip saya sama Meriam Bellina tiap hari di TV, ya udahlah. Toh bapak saya juga pulang terus katanya kan. Toh juga bapak yang baik, ya kan. Lu percaya nggak nih? Gua pernah liburan ke Bali sama Meriam. Ini cerita benaran ini. Hari Minggu, ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari Minggu, telepon keluar anak. Udah siap ke gereja belum? Mana supir? Ya. Begitu dibilang anak semua udah siap ke gereja, langsung mama mana gitu. Kita langsung renang gitu. Itu maksud saya. Jadi laki-laki kalau mau hidup tenang, anak istri harus number one. Berpetualang itu manusiawi, nggak ada yang tidak berpetualang. Oke? Cuma ada batasnya. Jadi dari malam istri saya ulang tahun, aku sengaja nggak tidur, takut ketiduran. Yang beliin, kebetulan anak saya lagi di mana, yang beliin kue saya, yang ingatin pasang lilinnya saya, bahkan aspri saya yang ini saya ingatin jam 11.30 bangunin saya. Dan memang jam 12 aku yang bawa lilinnya ke tempat tidur. Bayangkan coba, itu tidak dibuat-buat, itu alamiah, bukan mau cari sensasi, memang nggak ada yang nonton kok, nggak ada yang lihat kok. Dan kalian juga kalau nggak nanya nggak akan gue ceritain, tapi it's happen. Ya itu pilihan, itu kan pilihan hidup orang. Dan dia terus-terusan WA saya, mengundang saya, tapi saya nggak mau. Oh ya? Ya. Udah diundang ya? Ada. Pengacaranya pun undang saya, tapi saya bilang saya stick kepada hukumnya deh. Oh dia juga curhat sama saya itu cewek, si Claudia. Dia curhat sama saya, ya semua diceritain. Subuh-subuh kami teleponan, makanya saya tahu posisi kau menyelamatkan aku. Itu dari dia tuh. Gini.
dari awal begitu dia bilang dia ada aspri dan ada cewek di sampingnya, tanya semua asisten saya udah bilang, ingat dia bakal bermasalah nanti. Saya udah predik, dia ntar lagi akan ada masalah, akan ada skandal itu, saya bilang. Benar kejadian. Saya udah bilang itu dari awal. Karena memang, you tahu lah. Kalau saya kan udah terbiasa, mau 100 pun wanita cantik di samping saya tergoda, tapi secara terkontrol gitu loh. Kalau dibilang saya tidak tergoda itu bohong, tapi terkontrol, proporsional, ya kan, gitu loh. Komentarnya Bang, dengan apa yang pernah dituduhkan ke Abang, tapi ternyata akhirnya berbalik keras. Ya kan saya udah laporin, itu dugaan tindak pidana dan dia harus masuk. Harus sampai pengadilan, nanti gue ikutin terus. Nggak akan gue berhenti. Ya. Itu gue monitor terus sampai hari apapun. Dia minta 3 minggu pun, kemarin kan dia minta 3 minggu diundur. Aku tahu semua, anak buah saya semua ngontrol. Ngikutin lah. Bang, untuk efek jerah. Sudah saatnya dia dihukum. Sudah saatnya dia dihukum. Ya, dan yang paling fatal itu ijazah itu benar-benar. Mudah-mudahan proses hukumnya cepat berjalan. Bukan saya pula yang serang balik. Kebenaran itu pasti akan menang sih. Dia juga bikin laporan polisi kok. Sudah. Dia sudah laporan polisi dugaan pemalsuan ijazah. Dia juga LP di Mabes ya. Penipuan. Dugaan ya. Pemalsuan ijazah. Tapi kalau menurut saya sudah terang benderang sih Bang. Ya. Soalnya kan ngaku pengacara BG, ngaku jubir Jokowi Ma'ruf, sama satu lagi ijazahnya Bang. Ya. Jadi diterima di Mabes kemarin sudah. Ya. Kebenaran itu akan menang sih pada saatnya. Ya, cuma menurut saya kelewatan aja sih. Apa yang dituduhkan itu semuanya balik semuanya ke dia semuanya. Jadi bahkan saya nggak banyak ngomong apa-apa lagi. Yang lebih parah lagi, masa dia bilang dia lebih ganteng dari aku? Ayo kita berdiri berdua. Kalau kamu lebih ganteng dari aku, gua salam kau 5 kali katanya. Aduh. Hei Rasma, lihat muka gua nih. Aduh, keren banget sih. Saya tinggal nunggu ending sih ini. Ini saya tunggu endingnya nih. Hah? Ini bukan soal puas atau tidak. Orang harus dihajar sesuai dengan perbuatannya. Itu aja. Saya tidak ada kaitan dengan puas atau tidak. Dia diapain pun nggak ada untungnya bagi saya. Betul. Ya, nggak ada untungnya. Saya udah terbiasa berperkara, udah 36 tahun. Ya, tapi karena perbuatan dia udah kelewatan. Kalau cuma hal-hal kecil nyindir, apa itu nggak apa-apa. Kayak dia nih, ya, dibilang katanya gua naksir dia, ya oke. Itu masih oke lah. Tapi kalau dibilang gua pelecehan, gua langsung ngamuk gitu loh. Jadi saya dalam ada batasnya gitu loh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.